Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan hasil peninjauan sistem drainase yang kami lakukan di sebuah kompleks perumahan pada Kota Majene beberapa waktu yang lalu. Drainase sendiri merupakan sistem penyaluran air yang digunakan untuk mengontrol laju debit air agar tidak terjadi penggenangan yang berlebih pada sebuah kawasan, apalagi pada kawasan yang sering dituruni hujan berintensitas tinggi. Drainase biasanya terbagi atas dua macam, yakni drainase alami, contohnya sungai, dan drainase buatan seperti drainase beton yang dibuat secara langsung oleh tenaga manusia. Drainase di sistem perkotaan sangat berguna untuk menciptakan sistem sanitasi yang baik, aman, dan meminimalisir banjir pada sebuah kawasan tertentu. Maka dari itu, kami melakukan peninjauan sistem drainase, apakah drainase tersebut sudah baik atau masih belum cukup baik. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama beberapa teman-teman saya dalam melakukan peninjauan ini. Perkenalkan, nama saya Arianus Junedi dan teman-teman saya yang bernama Dimas Febri Hidayat, Baktiar, Johan, dan Muhammad Dinul Haq. Peninjauan drainase ini kami lakukan di kompleks perumahan Linumaloga di Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene yang kami lakukan pada hari Senin tanggal 25 Oktober tahun 2021 kemarin, yang mana lokasi ini cukup dekat dengan Universitas Sulawesi Barat itu sendiri. Drainase yang kami tinjau di kompleks perumahan Linumaloga terdiri dari 5 segmen. Peninjauan ini kami lakukan untuk memperoleh data-data yang akan kami formulasikan ke dalam sebuah rumus untuk mencari tahu informasi tentang kecepatan aliran dan debit yang terkandung dalam drainase tersebut. Tentunya ada sebuah prosedur pengerjaan yang kami jadikan pedoman untuk melakukan peninjauan ini. Peninjauan juga dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar drainase. Untuk yang lebih jelas, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok yang mengikuti peninjauan kemarin. Langsung saja saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudara Arianus Junaidi, itu mengenai prosedur pengerjaan peninjauan drainase. Yang pertama itu bagian A, yaitu siapkan peralatan yang dibutuhkan, dan bagian B yaitu langkah selanjutnya pengambilan data. Nah, pada pengambilan data yaitu memerlukan 5 segmen. Nah, bagian pertama itu mengukur lebar jalan dan bahu jalan. Yang kedua, mengukur panjang drainase tiap segmen. Nah, 3 itu mengukur lebar drainase. 4, mengukur tinggi drainase. Nah, bagian 5 itu terakhir, mengukur kedalaman air dan tinggi jagaan. Nah, dalam kondisi lingkungan pada hasil peninjauan kami kemarin yaitu mengenai kondisi lingkungan drainase, yaitu pertama itu sedikit mengalami kumuh, itu bahasa kasarnya kotor, dan juga bahu jalan yaitu ditumbuhi banyak rumputan lebat, dan juga sampah bertebaran di mana-mana, dan juga di dalam drainase tersebut banyak sampah yang berserakan di mana-mana. Baik, selanjutnya jalan itu perkerasan yakni 705 cm atau dalam meteran yaitu 7,5 meter. Nah, selanjutnya itu lebar bahu jalan yaitu 0,6 meter atau 60 cm. Nah, sekian dari saya. Setelah melakukan observasi di lapangan, diperoleh data pengukuran drainase di mana pada segmen pertama lebar atas saluran yaitu 140 cm, kemudian tinggi muka air 45 cm, kedalaman muka air 40 cm,
panjang saluran sepanjang 900 cm dan tinggi drainase 170 cm. Kemudian pada segmen kedua, lebar atas saluran yaitu 120 cm, tinggi muka air 45 cm, kedalaman muka air 40 cm, panjang saluran 900 cm dan tinggi drainase 170 cm. Kemudian pada segmen ketiga, lebar atas saluran yaitu 100 cm, kemudian tinggi muka air 45 cm, kedalaman muka air 40 cm, panjang saluran 900 cm dan tinggi drainase 170 cm. Sedangkan pada segmen kelima, dia mempunyai lebar atas saluran 45 cm, kemudian tinggi muka air 20 cm, kedalaman muka air 15 cm, panjang saluran 7 meter dan tinggi drainase setinggi 60 cm. Setelah memperoleh kelima data segmen di atas, maka ada beberapa rumus yang digunakan untuk rumus yang pertama yaitu lebar dasar, di mana lebar dasar sama dengan 2/3 dikali tinggi muka air dikali akar 3. Sedangkan untuk rumus yang kedua yaitu mencari keliling basah sama dengan lebar dasar ditambah 2 kali tinggi muka air. Sedangkan untuk rumus yang ketiga, luas penampang basah sama dengan lebar dasar dikali dengan tinggi muka air. Sedangkan untuk radius hidrolis sama dengan luas penampang basah dibagi dengan keliling basah. Sedangkan untuk kecepatan aliran sama dengan V 1/N dikali R atau radius hidrolis pangkat 2/3 dikali S pangkat 1/2. Sedangkan untuk debit air squeeze sama dengan A dikali V atau kecepatan aliran. Dan terkhusus untuk perhitungan kecepatan aliran digunakan rumus Manning dengan pertimbangan nilai efisien N di dalam rumusnya, di mana yang kita teliti adalah drainase yang berbahan beton. Jadi dia untuk drainase yang halus atau sambungan yang baik itu nilai N Manning-nya antara 0,014 sampai 0,018. Sedangkan yang kurang halus dan sambungan kurang rata itu nilai N Manning-nya adalah 0,018 sampai 0,030. Sedangkan di drainase linomaloga dia mempunyai sedikit kotoran sehingga nilai N yang digunakan adalah 0,013. Itu nilai N normal. Kemudian setelah menentukan rumus, pada segmen pertama diperoleh lebar dasar drainase yaitu 0,52 mm. Sedangkan untuk keliling basahnya adalah 1,42 meter. Kemudian untuk luas penampang basah yaitu 0,2 meter persegi. Sedangkan untuk radius hidrolisnya adalah 0,14 meter. Kemudian untuk kecepatan aliran dengan menggunakan rumus Manning, dikarenakan jenis drainase beton mendapat sedikit gangguan dari limbah plastik yang masih tergolong kondisi normal, maka digunakan nilai N Manning-nya adalah 0,013 dan kemiringan memanjang sama dengan 0,50 sehingga diperoleh kecepatan aliran adalah 1,466 meter per detik. Kemudian untuk debit air diperoleh 0,293 meter kubik per detik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya yaitu segmen kedua. Segmen kedua ada 6 rumus yang harus didapatkan nilainya. Yang pertama adalah lebar dasar yang disimbolkan dengan huruf D besar dengan hasil 0,52 meter. Yang kedua keliling basah dengan simbol P dan rumus B ditambah 2H. Nilai yang didapatkan 1,42 meter. Dan yang selanjutnya luas penampang basah yang simbolnya A dengan rumus A sama dengan B dikali H.
dan nilainya yang didapatkan 0,2 meter. Selanjutnya radius hidraulis yang simbolnya R dengan rumus R sama dengan A per P. Nilai yang didapatkan 0,14 meter. Selanjutnya kecepatan aliran atau dengan menggunakan rumus Manning. Dikarenakan jenis drainase beton sedikit limbah plastik, maka digunakan nilai koefisien harga N Manning 0,013 dan kemiringan memanjang adalah 0,50 dengan rumus V sama dengan 1 per N R 2 per 3 dikali S 1 per 2, dan nilai yang dihasilkan adalah 1,466 meter per detik. Dan terakhir debit air dengan simbol Q. Rumus Q sama dengan A dikali V. Nilai yang didapatkan 0,293 meter per detik. Selanjutnya segmen ketiga. Ada 6 langkah juga seperti yang di atas. Yang pertama yaitu lebar dasar, yang kedua keliling basah, ketiga luas penampang basah, keempat radius hidraulis, kelima kecepatan aliran, dan yang terakhir debit air. Selanjutnya segmen keempat. Segmen keempat sama seperti di atas juga, mempunyai 6 cara, yaitu pertama kita harus mendapatkan nilai lebar dasar, kedua keliling basah, ketiga luas penampang basah, keempat radius hidraulis, kelima kecepatan aliran, dan yang terakhir debit air itu sendiri. Mungkin sekian. Kesimpulan dari hasil penjelasan dilakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa kondisi drainase yang ada di Kompleks Linomalua Kabupaten Majene kurang baik. Dalam hal ini kondisi lingkungan yang kurang baik dan saluran drainase yang tidak mengalir menyebabkan air jadi tergenang, hingga diperlukan kesadaran masyarakat dalam upaya pemeliharaan drainase agar tidak menimbulkan kerugian saat intensitas hujan yang turun di lingkungan tersebut tergolong masif. Cukup sekian presentasi peninjauan drainase kompleks Linomalua dari kami. Adapun kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.